Oke. Oke, selamat pagi. Luar biasa. Saya akan membawakan materi yang dimana mungkin Anda semua sudah hafal tentang Business Training 3. Business Training 3 itu ada 2 materi, yaitu service dan coaching. Coaching itu membimbing. Sebenarnya kunci dari sistem itu adalah ini, coaching. Jadi kalau Anda tidak menguasai materi ini, bahkan tidak bisa mempraktekkan ini, Anda sulit akan pensiun. Karena sebenarnya coaching itu adalah menginstal sistem. Oke, sebelum kita bicara sistem, saya akan mulai dari awal sekali. Pertama gini, seperti yang kita ketahui bahwa menurut Robert Kiyosaki, kita dibagi oleh 4 kuadran, dibagi berdasarkan penghasilan. Kuadran E, ada 4 kuadran ya. Kuadran kiri di mana itu adalah E, employee. S, self-employee. B, itu businessman. I adalah investor. Employee seperti kita ketahui bahwa 90% penghasilan yang didapatkan dari gajinya. 10% dari yang lain-lain. Kemudian S itu self-employee, itu wirausaha. Di mana dia punya usaha sendiri. Nggak ada bosnya. Kemudian B itu businessman, pengusaha. I adalah investor. Saya tidak akan jelaskan semuanya. Saya akan jelaskan hanya 2 kuadran aja. Yaitu self-employee dan businessman. Banyak orang bingung antara saya ini sebenarnya self-employee. Saya ini wirausaha atau pengusaha. Ya sebenarnya mudah. Misalnya dia bilang saya punya pabrik. Saya ini pengusaha atau wirausaha. Saya punya bengkel. Saya ini termasuk pengusaha atau wirausaha. Saya pemilik restoran. Saya pengusaha atau wirausaha. Sebenarnya bagaimana membedakan Anda pengusaha atau wirausaha? Cukup 1 tesnya, yaitu jawab 1 pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah jika Anda tinggalkan usaha Anda. Artinya Anda tidak terlibat secara tenaga dan waktu. Selama 1 tahun, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya bengkel ya dites. Bengkel ini ditinggal selama 1 tahun, apa yang terjadi? Kalau misalnya pabrik juga dites. Anda tinggalkan pabrik Anda, serahkan kepada pegawai Anda. Apa yang terjadi selama setahun? Kalau hasilnya bangkrut, artinya Anda masuk ke golongan wirausaha, bukan pengusaha. Tapi kalau jawabannya adalah jalan terus, artinya Anda adalah pengusaha. Jadi bisa aja, bengkel bisa disebut wirausaha, bisa disebut sebagai pengusaha. Tergantung dia lulus tes 1 pertanyaan itu nggak. Nah ini yang membingungkan kan. Nah, wirausaha yang jelas-jelas sekali yang jual jasa seperti dokter, aktor, artis, pengacara dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa tujuan saya membicarakan 4 kuadran ini? Tujuan saya membicarakan 4 kuadran ini bukan berbicara tentang kekayaan. Karena setiap kuadran bisa kaya. Kalau kita hanya cari kekayaan, semua kuadran bisa kaya. Employee yang kaya banyak. Ya, yang gajinya 50 juta banyak, yang gajinya 200 juta banyak, apalagi di Jakarta. Yang sekali tanda tangan juga banyak, dapat berapa ratus juta juga banyak. Itu karyawan. Jadi karyawan yang kaya banyak. Wirausaha yang kaya banyak. Inul. Dalam 1 tahun dia bisa beli rumah 5 miliar dengan perabotan 2 miliar. Ya, jadi totalnya 7 miliar. Cash. Itu jelas kaya. Pengusaha, ya jelas lah pengusaha. Siapa sih contohnya pengusaha? Contohnya pengusaha ya seperti yang punya McDonald. Atau Suchiro Honda. Pengusaha ya. Investor ya udah jelas lah mereka kaya. Nah, tujuan saya membicarakan 4 kuadran ini bukan berbicara tentang kekayaan. Karena di setiap kuadran bisa kaya. Terus apa tujuannya? Tujuannya adalah pensiun. Mana yang bisa pensiun? Karena begini, menurut Robert Kiyosaki, kalau umur kita untuk bisa bekerja berapa tahun? Aktif bekerja berapa tahun? Sampai berapa tahun? Yang wajar-wajar aja 55 lah. Walaupun ada yang 60 tahun masih bisa menghasilkan uang banyak. Ada 70 tahun masih. Aktif income yang saya bicarakan aktif income. Apa itu aktif income? Aktif income adalah kita bekerja dan kita menghasilkan uang karena kita bekerja. Itu aktif income. Nah kalau kita misalnya tidak mempunyai rencana untuk pindah ke kuadran kanan. Semua orang yang di kuadran kiri. Kalau kita tidak punya rencana untuk bisa pindah ke kuadran kanan. Maka bisa dipastikan pada umur 70 tahun. Kita pasti miskin. Walaupun mungkin sekarang penghasilannya 300 juta. Walaupun sekarang penghasilannya 200 juta. Tetapi kalau kita tidak pindahkan ke kuadran kanan. Kita tidak punya rencana untuk pindah ke kuadran kanan. Pasti miskin. Pasti berikutnya kita hidup di bawah belas kasihan orang lain. Entah itu belas kasihan anak kita atau menantu kita.
Nah, sekarang apa sih yang bisa membuat kita pindah ke kuadran kanan? Saya mau tanya kepada Anda, siapa yang pernah makan restoran cepat saji? Franchise seperti McDonald, Kentucky, pernah ya? Nah, pertanyaan yang saya kedua, bisa nggak cari restoran yang lebih enak daripada restoran cepat saji itu? Bisa ya? Dan lebih murah? Banyak ya? Nah, pertanyaan saya yang ketiga, kira-kira kayak mana pemiliknya, yang restoran itu atau franchise tadi? Kenapa? Karena sistem. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan uang Anda memang perlu didukung oleh produk yang bagus, harga yang bagus. Tetapi kalau untuk Anda pensiun, tidak cukup produk yang bagus atau harga yang bagus, tidak cukup. Kalau Anda berbicara tentang pensiun, bukan berbicara tentang uang. Jadi apa dong? Jawabnya adalah sistem. Sistem itu, kalau saya contohkan, apa itu sistem? Sistem adalah bagian-bagian kecil yang kelihatannya sepele, tetapi dia bekerja sinergi satu sama lain sehingga menghasilkan hasil. Contohnya jam tangan. Dulu jam tangan kita punya jarum panjang sama jarum pendek. Zaman dulu sekali itu harus diputar kan? Harian. Harus diputar. Setiap pagi diputar. Kalau nggak diputar, udah mulai lambat. Nggak diputar 2 hari, udah mulai lambatnya bisa 3 jam. Nggak diputar 3 hari, mati. Nah, jam itu mempunyai sistem yang belum passive income. Atau belum pindah ke kuadran kanan. Karena menurut Robert Kiyosaki, kuadran kanan itu ukurannya setahun. Jadi sistem itu hanya bisa dipakai 2 hari, 3 hari. Nah, kalau pekerjaan apa contohnya? Yang kalau kita kerja nggak 2 hari, 3 hari kita nggak dapat uang. Mungkin pemilik warung. Pemilik warung yang kulakan barangnya itu 2-3 hari habis. Jadi kalau misalnya pemiliknya nggak ada, pakai karyawannya bisa jalan, tapi 2 hari, 3 hari habis, jadi dia harus jalan. Kalau misalnya dokter, lebih parah lagi. Dokter gigi, artis lebih parah lagi. Artis masih mending ya, karena dia nyanyi, lagunya laku, walaupun dia sedang tidur, menghasilkan uang. Tapi kalau dokter gigi, dia nggak bekerja, detik itu juga dia nggak dapat uang. Jadi sama seperti apa ya? Kalau jam itu sama seperti apa? Kalau jam sama seperti kita punya jam tapi nggak ada mesinnya. Jadi kalau untuk tahu jam setiap 5 menit, jam berapa sih? Oh, udah lebih 5 menit, kita puterin 5 menit. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, terus berikutnya lagi muncul sistem yang lebih bagus lagi, yaitu quartz, baterai. Baterai itu biasanya berapa? Setahun sekali ya diganti. Jadi kita masih menjadi bagian dari sistem tahunan. Nah, itulah kalau misalnya bisnis disebut passive income. Jadi Anda masih menjadi bagian dari sistem tahunan. Nah, sekarang pertanyaan saya, banyak orang yang salah mengerti bahwa kalau Anda tanda tangan bisnis Anda di Keling ini, itu wirausaha atau pengusaha Anda di Keling ini? Sekarang ini. Pengusaha atau wirausaha? Siapa yang setuju wirausaha? Siapa yang setuju pengusaha? Jawabnya gampang. Tes satu pertanyaan. Kalau misalnya dalam 1 tahun ini Anda tidak mengundang, Anda tidak presentasi, Anda tidak follow up, apa yang terjadi dengan bonus Anda dalam setahun ini? Kalau tewas, artinya Anda masih di kuadran kiri. Masih jadi wirausaha. Jadi jangan udah tanda tangan saya udah jadi pengusaha. Yes. Belum. Anda masih jadi wirausaha. Tetapi Anda punya potensi untuk pindah ke kuadran kanan. Tapi tidak otomatis. Artinya begini. Kalau Anda jalankan bisnis ini tidak dengan sistem. Artinya jualan-jualan aja. Sponsori pun tidak ada cara yang baku. Mungkin Anda punya ilmu hipnotis. Jadi ketemu orang pasti tanda tangan yang lain gak bisa duplikasi Anda. Artinya Anda sendiri yang bekerja itu Anda akan selamanya jadi wirausaha. Walaupun Anda jalankan bisnis ini berapa tahun pun Anda akan tetap jadi wirausaha. Jadi sekarang kalau Anda ingin jadi pengusaha, satu-satunya jawaban adalah sistem. Dimanapun, bukan di Keling aja, di bisnis apapun. Kenapa Kentucky buka satu cabang Kentucky Fried Chicken lebih mahal daripada buka warung Padang atau buka warung yang lain, warung Tegal? Kenapa? Karena ada sistemnya. Sebenarnya yang mereka jual sistem. Yang mahal itu sistem. Nah, Anda beruntung di Keling ini, Anda mempunyai sistem, cash system, di mana Anda tidak perlu bayar fee franchise-nya. Anda beruntung. Banyak multi level, mereka lebih banyak peduli kepada produk dan marketing plan. Dan marketing plan orang salah mengerti, mereka menyebutnya marketing plan itu sistem. Sebenarnya itu sistem kompensasi aja, sebenarnya bukan sistem yang kita maksud, sistem cara kerja, bukan. Kayak McDonald aja ya.
kekuatan dari sistem ya, saya contohkan McDonald. McDonald aja, orang bilang kan lain koki, lain masakan, betul kan? Tetapi tidak terjadi di McDonald. Kalau saya nggak salah, ada 350 lembar lebih yang menjelaskan bagaimana memasak. Kelihatannya kalau kita baca ya, hal-hal kecil. Kayak misalnya kentang gorengnya kalau habis dimasak tidak laku dalam 15 menit, harus dibuang. Kelihatannya sepele, hal-hal yang sepele. Bahkan nyapunya pun ada arahnya. Kelihatannya sepele. Sistem itu kelihatannya kecil-kecil. Tetapi kalau Anda tidak lakukan, merusak semuanya. Jadi sistem lah satu-satunya. Dan tidak semua multi level mempunyai sistem. Sedangkan bisnis ini bisnis baru. Jadi orang masih bingung. Orang bilang, di Keling atau di multi level itu yang berhasil sedikit. Kamu join multi level itu untuk mensukseskan orang yang sedikit ini. Sebenarnya kalau kita renungkan, semua orang yang berhasil pasti sedikit. Coba kita lihat yang jualan kerupuk. Berapa banyak orang yang Anda kenal jualan kerupuk? Banyak kan? Yang sukses berapa? Sedikit. Dokter banyak, yang sukses berapa? Sedikit. Apa coba yang suksesnya banyak daripada yang gagal? Nggak ada. Itu hukum alam. Dimanapun yang sukses sedikit. Kenapa? Karena mental sukses itu sedikit. Kalau Anda ikut Best of the Best, Anda akan tahu pemrograman bawah sadar. Karena dunia ini negatif, maka rata-rata orang negatif, maka rata-rata orang gagal. Jadi yang sukses tidak suksesnya itu adalah jiwa Anda, pola pikir Anda. Oke, kita kembali lagi ya ke sistem, pentingnya sistem. Jadi satu-satunya cara Anda untuk pindah ke kuadran kanan adalah sistem. Tidak ada yang bisa ditawar-tawar. Nah, ini adalah grafik penghasilan dari kuadran kiri. Ya, kita berusaha, kita menghasilkan uang. Kita berhenti berusaha, uang juga berhenti berusaha. Ya, berhenti mengalir. Nah, ini adalah penghasilan dari kuadran kanan. Ya, di mana kita usahanya gila-gilaan, tetapi hasilnya nggak ada. Semua begitu. Mulai dari jualan kerupuk sampai jualan pesawat terbang pun begitu. Ya, usahanya gila-gilaan, nggak ada hasilnya. Nah, disinilah orang banyak yang tidak tahan. Itu di sini, di titik ini. Ya. Nah, pertanyaannya, Anda sedang di sini atau di sini? Tergantung bagaimana Anda menjalankan bisnis ini. Tetapi saya optimis, Anda yang hadir di sini pasti mengerti apanya itu sistem dan Anda adalah calon-calon pengusaha. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, jadi penghasilan yang mengalir terus-menerus. Ini adalah biaya operasional, ini adalah usahanya, kerjanya keras gila-gilaan, nggak ada hasil, bahkan nombok. Mungkin Anda masih ada di sini, nggak masalah. Yang penting Anda jalankan sistem, itu akan seperti ini. Saya akan ambil contoh ya. Contohnya adalah seseorang yang menjalankan bisnis ini dengan sistem. Jadi sistem begini, Anda bekerja untuk sistem, kira-kira berapa Pak perhitungannya? Ya memang setiap orang beda-beda. Tapi rata-rata kerja untuk sistem, menginstal sistem, itu 2 tahun, perlu waktu 2 tahun untuk menginstal sistem. Setelah itu, sistem bekerja untuk Anda selamanya, bukan 2 tahun. Kira-kira adil nggak? Anda bekerja untuk sistem 2 tahun, on the road, terus-menerus. Kalau Anda gunakan fondasi yang benar, sistem akan bekerja untuk Anda selamanya. Adil nggak? Nggak adil sebenarnya. Itulah hukum tabur dan tuai. Kalau Anda menabur sebakul jagung, Anda akan mendapatkan sebakul jagung nggak? Nggak akan. Kalau Anda menanam sebakul jagung, Anda menuai sebakul jagung, tidak ada orang di dunia ini yang akan menanam. Ngapain ditanam langsung dimakan aja? Orang menanam sebakul jagung akan menuai berbakul-bakul jagung. Memang orang rata-rata berpikirnya jangka pendek. Nah ini bahayanya. Orang berpikir selalu jangka pendek. Dan untuk membangun sistem itu jangka panjang. Lambat memang kelihatannya dibandingkan orang yang tidak menggunakan sistem. Yang tidak menggunakan sistem lebih cepat. Yang menggunakan sistem kelihatannya lambat, uangnya banyak keluar. Tetapi lihat, suatu saat ini tidak terbendung. Ini setengah mati ngejar untuk ada limitnya. Anda kalau bisa jual produk, satu orang itu maksimal berapa sih? Sehebat-hebatnya orang bisa jual produk, maksimal berapa? 10 juta sebulan. Udah hebat nggak? Udah hebat ya. 20 juta. Paling maksimal 10 juta. Dan Anda bisa nggak cari orang yang bisa jual 10 juta? 100 orang. Sulit. Mungkin 10 orang. Makanya kalau Anda tidak menggunakan dengan sistem, ada limitnya. Mentok. Di situ buntu. Tapi kalau dengan sistem nggak ada limit. Jadi kalau misalnya Anda jalankan bisnis ini dengan sistem, itu kalau saya mau analogikan, kalau saya mau contohkan, Anda seperti sedang mendorong sebuah kereta di sebuah bukit. Kalau Anda mendorong kereta itu sebelum sampai ke puncak, Anda lepas kereta itu akan balik bahkan menghantam Anda. Tetapi kalau
Jadi lebih lambat kan yang mendorong di atas bukit itu yang menggunakan sistem. Lebih lambat, lebih berat. Tetapi yang tanpa sistem itu mendorong di jalan yang datar. Lebih enteng, jalannya lebih cepat. Bisa 10 km per jam. Bisa 20 km per jam. Sedangkan yang di bukit lambat 5 km per jam. Berat. Tetapi begitu sampai di puncak, Anda lepas kereta itu. Kereta itu jalan dengan Anda atau tanpa Anda. Sedangkan yang tidak menggunakan sistem di tempat datar, dia akan wush lewat di sini. Begitu berhenti ya keretanya berhenti. Jalan, keretanya jalan. Berhenti, keretanya berhenti. Sedangkan umur Anda terbatas untuk bisa produktif. Jadi kelebihan multi-level ini dibandingkan dengan kesempatan usaha lain adalah pensiunnya itu. Ya ini tadi pertanyaan saya, bisnis atau pekerjaan? Ada angka statistik yang saya tidak update ya. Nggak tahu sekarang angka statistiknya benar atau tidak. Tapi saya pernah dengar McDonald setiap 20 menit ada restoran McDonald buka di dunia ini. Setiap 20 menit. Dan saya hitung di Keling Indonesia setiap 5 menit ada orang yang bergabung. Di Keling Indonesia. Pertanyaannya adalah di jaringan Anda setiap berapa menit orang bergabung? Di jaringan Anda berapa menit? 1 bulan sekali? Itu kalau saya presentasi 30 Pak, 1 bulan sekali. Itu. Jadi itu yang jadikan pertanyaan Anda. Anda sudah jadi pengusaha atau enggak? Tolok ukurnya adalah dalam 1 bulan itu berapa orang yang bergabung. Jadi kira-kira berapa menit setiap bulan. Ya. Nah, tergantung cara Anda ya. Ini udah. Oke, next. Ini adalah kekuatan dari support system. Next. Jadi sebenarnya support system itu mahal. Ya kalau Anda, ayam Suharti itu bagus. Saya mau contoh ayam Suharti. Kemudian Anda bisa Bu minta resepnya. Kira-kira mau dikasih nggak? Nggak dikasih. Kalau di sini upline Anda akan kasih. Bahkan maksa-maksa lagi. Karena upline Anda peduli dengan Anda. Ya. Support system. Ini tadi sudah saya jelaskan. Support system adalah sebuah bagian-bagian kecil yang kelihatannya sepele. Tapi kalau dia disatukan menghasilkan suatu kerja. Ya, support system sangat diperlukan. Karena banyak orang yang tidak mengerti apa itu multi level. Jadi bisa dipastikan 90% orang yang baru bergabung di bisnis ini. Kalau tidak masuk ke sistem bisa dipastikan pasti tersesat. Pasti. Kalau Anda jalankan sistem, kesuksesan Anda sudah terjamin. Anda pasti sukses. Hanya tinggal, kenapa ada orang yang tidak sukses? Karena mereka terlalu cepat untuk berhenti. Jadi prinsipnya kalau Anda tidak pernah berhenti, Anda pasti sukses. Kalau Anda jalankan sistem. Ya jadi sistem itu seperti apa? Sistem itu kalau saya gambarkan sistem di K sistem ini seperti Keling itu adalah kendaraannya. Mobilnya. Kendaraannya. Dan misalnya impian Anda adalah, misalnya gini. Anda kemarin kan dari Jakarta menuju ke puncak ini. Nah Jakarta itu tempat Anda, kemudian impian Anda puncak. Nah ada banyak pilihan untuk Anda bisa mencapai puncak. Jalan kaki bisa nggak sampai? Bisa, tapi lebih capek dan lebih lama. Pakai sepeda bisa nggak? Pakai mobil bisa. Ya, semuanya. Jadi ada banyak pilihan kendaraan. Nah kendaraan di Keling ini suatu kendaraan yang luar biasa. Apa yang terjadi kalau bayangkan Anda dapat mobil yang bagus kendaraannya. Tetapi masalahnya adalah Anda tidak pernah tahu dalam seumur hidup Anda mobil. Mobil itu bayangkan Anda seumur hidup Anda nggak pernah tahu. Melihat mobil aja nggak pernah. Kira-kira Anda dikasih mobil itu membantu Anda mencapai tujuan nggak? Buka pintunya aja bingung. Mana nih pintunya? Ini makhluk apaan nih? Apalagi starter, apalagi jalan. Nah itulah kalau saya gambarkan seseorang yang baru masuk pertama di multi level, kemudian kita lepas ya sama seperti itu. Walaupun di tangannya adalah sebuah kendaraan yang luar biasa. Jadi support system itu adalah buku panduannya. Bagaimana cara membuka pintunya, bagaimana startnya, bagaimana. Nah upline itu sebagai instrukturnya. Kekuatan dari sistem adalah duplikasi. Nah sekarang saya tahu Anda tahu semua ini, tapi saya ingin Anda tetap jalankan. Anda pilih satu angka coba. Anda pilih satu angka yang favorit buat Anda. Terserah. Saya suka angka 5 juta Pak. Oke tulis 5 juta. Saya suka angka 3 Pak. Oke tulis 3. Saya suka angka 100 juta Pak karena itu impian saya. Oke tulis 100 juta. Sudah semua Anda pilih angka? Sudah pilih angkanya? Oke kemudian angka yang Anda pilih kalikan 2. Jadi kalau Anda pilih 1 juta kali 2, 2 juta. Hasil dari perkalian 2 itu ditambah 6. Jadi tadi kalau 1 juta, 2 juta, 2 juta 6. Sudah? Hasil yang kedua tadi dibagi 2. Dari kalau 2 juta 6 ya 1 juta 3. Ya, kemudian hasil yang ketiga tadi dikurangi angka yang Anda pilih pertama kali. Berapa hasilnya?
Pak Widodo berapa hasilnya? 3. Dari angka berapa? Dari angka 3. Dari 3 hasilnya 3. Bu Maria berapa? Dari 4 menjadi 3. Dari 4 jadi 3. Ada yang nekat kayak saya 1 juta? Oke, dari 3 menjadi 3. Bu ini? Dari 5 menjadi 3. 200 jadinya 3 juga. Dari 200 jadi 3. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda dari manapun juga, latar belakang Anda apapun juga. Saya seorang guru, saya seorang dokter, saya seorang profesor, saya seorang dokter, apapun latar belakang Anda. Kalau Anda jalankan sistem, hasilnya sama. Itu maksudnya. Hasilnya Crown Ambassador. Yang penting adalah Anda jangan utik-utik sistemnya. Anda pikir, Pak, ditambah 6 kan sepele, Pak. Saya nggak tambah 6 ya, Pak ya. Kan saya nggak suka angkat 6, Pak. Jelek, Pak, angkat 6. Berapa? 8. Hoki, Pak. Tambah 8. Kalau Anda rubah sistemnya, kelihatannya sepele. Hasilnya apa? Hasilnya nggak Crown Ambassador. Itulah sistem. Jadi itulah sistem. Sistem Anda harus ikuti. Walaupun Anda pikir sepele. Anda pikir Susi Susanti dalam latihannya dia push up, dia protes. Ngapain saya push up? Kok dalam pertandingan saya nggak perlu push up? Ada maksudnya. Tinju, dia lari. Ngapain? Toh saya nggak dilatih untuk nanti kalau tinju jadi lari-lari. Nggak. Semuanya ada maksudnya. Ingat, sistem adalah bagian-bagian kecil yang kelihatannya sepele. Tetapi kalau disatukan, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Itulah sistem. Standarisasi. Ya, setiap semuanya adalah standar. Kenapa harus standar? Karena untuk tidak memberikan kebingungan. Salah satu pakar dari jaringan mengatakan begini. Racun yang paling kuat untuk menghancurkan jaringan Anda. Kalau Anda punya jaringan yang kuat, ya, yang udah ribuan. Bagaimana cara menghancurkannya? Sebarkan kebingungan dalam jaringan itu. Dijamin dalam 2 tahun habis. 2 tahun. Kalau cukup besar. Kalau kecil 2 bulan habis. Sebarkan kebingungan. Makanya itu kita perlu key system. Anda tahu pin diamond? Pin yang Keling berikan, diamond, Crown Ambassador. Itu tidak menunjukkan bagaimana caranya. Anda bisa mencapai diamond dengan 1000 cara. Seperti menuju Roma. Ada 100 cara untuk mencapai Roma. Ada yang jadi diamond. Bisa nggak Anda jadi diamond nodong ke bibi Anda yang kaya? Bi, tolong Bi. Karena saya taruhan sama calon pacar saya. Bisa nggak tolong jualin produk saya? Bisa nggak jadi diamond? Bisa. Dan downline-nya, gimana caranya jadi diamond? Punya bibi kaya? Oh, punya bibi kaya. Artinya kalau Anda banyak cara untuk jadi diamond, banyak cara untuk menjadi crown, banyak cara untuk jadi senior crown ambassador. Dan kalau Anda sebarkan kebingungan itu, maka tidak lama kemudian hancur. Makanya perlu standarisasi. Makanya sistem itu lebih ke arah budaya. Budaya begini. Anda kadang perlu mendengarkan satu hal yang sama oleh 3 pembicara yang berbeda. Contohnya gini, contohnya di rumah tangga ya. Ibu Anda mengatakan, Dek, kalau makan itu pakai garpu dan sendok. Dia nggak percaya, teman saya aja orang Padang pakai tangan, lebih enak pakai tangan. Kemudian datang pamannya. Wah, paman itu orang yang luar biasa. Anda sering edifikasi paman, sehingga anak Anda sama paman Anda akan menghargai. Dan pamannya mengatakan sama, kamu kok makannya digenggam begitu, harus pakai sendok. Dia akan berpikir jangan-jangan benar. Kemudian neneknya datang mengatakan hal yang sama. Akhirnya dia ikutin. Jadi sistem itu perlu seperti itu. Makanya di dalam kota Anda sering ada pembicara membicarakan hal yang sama. Walaupun oleh orang yang berbeda. Itu perlu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Wah, saya kalau bicara yang lain tahu. Nggak asik lagi. Saya mau kreatif sedikit lah. Supaya yang lain nggak tahu. Ini beda nih. Contohnya saya aja nih. Ini saya yakin kenapa Anda tidak begitu surprise karena Anda sudah tahu materi ini. Bahkan sering membawakan materi ini. Tapi saya tetap akan membawakan materi ini. Ya, jadi standar. Jangan sebarkan kebingungan. Apalagi keraguan-raguan. Perlu komitmen untuk bekerja sama. Menstandari sistem. Tetapi walaupun begitu. Sistem itu tidak. Ibaratnya kalau jalan itu bukan di atas tali. Jadi kalau Anda meleset sedikit jatuh. Bukan. Sistem itu memberikan jalan. Track yang cukup lebar. Jadi misalnya menuju ke sana saya jalannya ke sini ya. Nah ini saya bisa siksa ke sini. Yang penting masih di dalam track. Jadi sistem memberikan seperti itu. Ya ada. Jadi misalnya jangan Anda membawakan BT1 semuanya bahasanya mirip. Guyonnya juga mirip. Joknya juga mirip.
Itu membosankan. Bukan seperti itu maksudnya, keseragamannya bukan seperti itu. Anda jadilah diri Anda sendiri kalau Anda jadi pembicara. Tetapi koridornya satu. Itu maksudnya. Rumusnya sederhana. Kekuatan dari sistem adalah bukan apa yang cepat. Yang berlaku di sini adalah bukan cara yang cepat. Tetapi cara yang bisa diduplikasikan. Contohnya, bagaimana cara mensponsor yang cepat sebenarnya? Todong, pakai pistol, cepat dia. Pakai pisau, cepat. Hipnotis apalagi. Ya, gebrak, 5 orang tanda tangan. Cepat, tapi nggak bisa diduplikasi. Cara yang mudah, tetapi bisa diduplikasikan. Walaupun mungkin sedikit lambat, tetapi kalau 5.000 orang yang melakukan akan kecepatannya luar biasa. Ya, jadi itu kuncinya, sederhana sekali. Rumusannya harus sederhana dan mempunyai kekuatan yang terbukti. Kuncinya cuma ada 3, yaitu sederhana, sederhana, dan sederhana. Nah, kunci sistem decay system ini adalah segitiga S. Ya, cukup 3 aja, segitiga S. Sikap, service, sponsoring. Dan yang paling tengah adalah membimbing. Jadi kalau misalnya Anda hebat dalam materi sikap, Anda hebat dalam materi, bukan materi aja ya, bukan teori aja, tapi Anda hebat dalam pelaksanaan sikap, Anda hebat dalam pelaksanaan service, Anda hebat dalam pelaksanaan sponsoring, tetapi Anda tidak hebat dalam coaching, Anda tidak akan pernah pensiun. Jadi sejauh ini saya belum masuk ke materi coaching. Saya baru masuk ke apa itu sistem. Ya, jadi sebenarnya dari ini yang paling penting adalah yang di tengah ini. Makanya membimbing itu di tengah. Core-nya, intinya. Jadi kuncinya di sini. Di membimbing. Oke, next. Simple ya. 3 aja. Segitiga S. Segitiga itu adalah bangunan yang paling kuat di dunia. Paling kompak di dunia. Itu segitiga ya. Nah, untuk membimbing, untuk Anda bisa membimbing, Anda pahami prinsip edukasi, pendidikan. Ya, yang pertama dalam hal pendidikan adalah teori dulu. Tell me and I forget. Katakan, maka saya akan lupa. Ya, jadi sebenarnya membimbing yang paling jelek, tingkatan membimbing yang paling jelek pertama adalah teori, seperti yang saya lakukan sekarang. Ini adalah membimbing yang terjelek. Teori. Contoh, kalau saya mau mengajar Anda berenang, saya kasih teorinya. Dan saya kasih teorinya berenang itu 10 tahun. Kira-kira Anda bisa berenang nggak? Belum tentu ya, bakat-bakatan. Dan 90% gagal. Teori. Tell me and I forget. Sekali lagi, kenapa manusia bertindak? Apa yang membuat manusia melakukan tindakan? Karena motivasi. Bukan apa yang dia tahu, tetapi apa yang memotivasi dia. Jadi sebenarnya sedikit percuma Anda tahu. Karena Anda tidak akan lakukan. Teori ini hanya untuk menjadi guidance saja. Patokan bahwa Anda lakukan ini ada teorinya. Memang sengaja ini saya lakukan. Misalnya cara ketuknya lambat begini, itu sengaja misalnya. Kan ada teorinya. Jadi teori itu hanya guidance saja. Kemudian yang kedua, tingkatan membimbing yang lebih dalam lagi adalah show me and I remember. Tunjukkan kepada saya, maka saya ingat. Ingat loh, cuma ingat doang. Bukan mengerti, bukan bisa. Ingat doang. Contoh paling gampang, mau ngajarin orang belajar berenang. Kita berenang, nih loh caranya berenang, begini loh caranya berenang. Kira-kira orang itu melihat Anda berenang selama 5 tahun, dia bisa berenang gak? Siapa yang punya istri tidak bisa nyetir mobil? Anda sudah nikah 20 tahun dan dia selama 20 tahun di samping Anda sedang nyetir, kira-kira dia bisa nyetir gak? Gak bisa. Dia hanya ingat aja, oh cara nyetir tuh begitu, tapi gak tahu. Berenang juga sama. Sama juga Anda prospecting, apalagi prospecting Anda cuma kasih teori. Follow up cuma kasih teori, bla 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 bla. Kira-kira orang itu bisa follow up gak? Orang itu bisa prospecting nggak? Ada yang bisa, tetapi sedikit keberhasilannya. Untung-untungan. Nah kalau bisnis ini Anda bangun dari segi untung-untungan, maka Anda untung-untunganlah jadi CA. Anda harus pasti jadi CA. Ya, yang berikutnya yang ketiga adalah, tingkatan edukasi yang ketiga adalah libatkan, involve me, and I understand. Libatkan. Jadi misalnya dia berenang, kita libatkan. Oh latihan tangannya dulu. Dan begini loh caranya. Biar dia lakukan berkali-kali. Kemudian kakinya dulu. Kemudian dia berenang, kita pegang perutnya. Cuma kalau lepas turun lagi. Itu libatkan. Baru dia bisa. Jadi di sini kalau misalnya Anda bilang sistemnya nggak jalan Pak. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah kasih BT1, BT2 Pak. Saya punya leader, saya suruh datang BT1, BT2. Bahkan dia bisa membawakan materi BT1 dan 2. Bahkan dia bisa presentasi pakai mata kiri, bisa presentasi pakai mata kanan. Dia bisa presentasi pakai tangan kanan, bisa presentasi pakai tangan kiri. Bahkan bisa satu kaki. Tetapi kenapa dia nggak sukses ya Pak?
Karena dia nggak ngerti. Sama Anda kasih ilmu berenang, cuman kasih ilmu aja. Dia ngerti ilmunya. Tapi dia nggak bisa berenang. Jadi Anda pikir, susah bisnis ini. Saya punya leader payah semua. Saya udah kasih tahu Pak. Saya udah kasih kaset. Training saya sudah bayarin. Tapi nggak jalan juga. Sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah leadernya. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah komandannya. Betul Pak Joko? Ya. Serdadu macan kalau dipimpin oleh kambing tidak akan menang. Serdadu kambing dipimpin oleh macan mungkin menang. Jadi tergantung the leaders. Nah kalau the leadersnya tidak mengerti edukasi, dia akan frustasi dan dia pikir bisnis ini sulit. Padahal dia hanya melakukan membimbing tahap pertama. Tahap yang paling rendah yaitu tell me. Jadi kalau Anda tidak ada hasil, ya sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Ya pasti nggak ada hasil. Kalau ada hasil artinya Anda beruntung. Biasanya 10 orang Anda ajari yang bisa jalan cuma 1. Itu pun kalau Anda beruntung. Jadi kalau Anda mau sukses dengan pasti, harus lakukan ini. Kadang walaupun Anda tunjukkan ya. Anda tunjukkan cara presentasi, Anda tunjukkan. Saya udah ajarin dia presentasi. Kok nggak bisa ya? Dan Anda frustasi. Sama Anda ingin orang bisa belajar berenang melihat Anda berenang. Hanya orang-orang yang cerdas saja atau orang yang punya otodidak. Bakat saja yang bisa. Dan itu sedikit orang. Membimbing itu ada 3 tahap. Tahap pertama apa? Teori. Itu tahap yang paling rendah. Dan tahap yang keberhasilannya kecil. Tahap kedua adalah show. Tunjukkan. Kasih contoh. Itu tahap yang kedua. Keberhasilannya nggak banyak. Yang Anda bisa pastikan berhasil adalah yang ketiga. Libatkan. Oke, saya akan kasih contoh kepada Anda. Saya akan kasih contoh. Begini. Saya mau Anda tangannya naik ke atas. Kemudian tautkan tangan Anda ke atas. Tempelkan. Yang tengah aja. Kemudian diputar 360 derajat. Lakukan sekarang. Awas kalau nggak bisa. Nah, hasilnya lain-lain. Apa yang saya kasih tahu? Teori. Hasilnya mana? Mana yang bisa berhasil yang saya maksud? Tuh nggak ada yang. 1 doang. Dari 60 orang hanya 1. Dan saya frustasi. Kenapa? Saya lahir tanggal 13 Jumat. Makanya saya nggak bisa jadi crown. Tapi kalau saya tunjukkan. Juga belum tentu bisa tak? Bisa. Ini tahap kedua. Saya sudah tunjukkan mana yang bisa. Ya lebih banyak dari tadi. Beruntung dikit lah. 3 leg ada 3 leg. Saya mau kasih info. Info begini. Nah info coba Pak. Jangan stop sini. Nah ini gerakan. Berhasil. Pasti berhasil. Walaupun saya perlu kesabaran. Tetapi keberhasilannya tinggi. Kalau saya punya waktu, saya akan bimbing 60 ini. Pasti semuanya bisa. Lebih lama, tetapi keberhasilannya 100%. Dan saya perlu kesabaran. Kalau Anda ingin sukses. Libatkan tingkatan ketiga dalam membimbing. Involve. Apapun. Anda bisa nyetir, Anda ingin menularkan kemampuan setir Anda harus lalui 3 ini. Kasih teori, tunjukkan, libatkan. Semua, main golf juga, apapun, sama juga di sini. Anda ingin menduplikasikan cara ngundang, lakukan hal yang sama. Semua begitu. Jadi kalau Anda mau ngundang, kalau teori gampang ya, sekali saya ngomong bla 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 begini, bisa 100 orang. Kalau teori, ya membimbing pertama, Anda dibantu oleh banyak. Jadi kalau membimbing tahap pertama, tahap yang terendah, Anda dibantu oleh banyak. Yaitu Anda dibantu oleh modul case system, Anda dibantu oleh pembicara-pembicara yang handal, Anda dibantu oleh kaset. Tetapi itu baru taraf yang pertama. Dan kalau Anda mengharapkan keberhasilan dari membimbing cara itu, Anda akan frustasi karena sedikit sekali. Ya. Cara yang kedua adalah Anda harus libatkan. Jadi selalu begini. Apapun yang Anda lakukan, ajak orang untuk melihat. Jangan sia-siakan. Jadi sebenarnya nggak perlu waktu khusus. Misalnya, waktu khusus saya mau tunjukin ke dia. Nggak usah. Pada saat Anda mau lakukan, biar dia melihat. Kemudian Anda cocokkan teorinya. Nah, ini loh teorinya di sini-sini. Ya kan yang saya lakukan sama. Itu teorinya. Baru Anda libatkan. Oke, next. Nah ini gambar yang bagus sekali yang menunjukkan libatkan. Libatkan saya. Ya ini anak kecil ini dilibatkan untuk main golf. Itu libatkan bagaimana cara pegangnya, bagaimana swingnya, dan perlu kesabaran. Kadang kita pikir begini.
Kalau orang tidak tahu, dia tidak tahu. Nggak ada kaitannya sama IQ. Kadang kita goblok. Walaupun dia IQ-nya tinggi, kalau nggak tahu. Albert Einstein suruh ke Monas, dia nggak tahu. Bukannya dia bodoh, karena nggak tahu. Jadi Anda jangan berpikir, ini goblok, nggak ada kaitannya sama IQ. Karena dia nggak tahu, ya nggak tahu. Jadi sabar. Anda sebagai leader, Anda harus sabar. Sabar itu gimana? Sabar adalah menjawab dengan kesabaran. Kadang kan, masa kamu nggak ngerti sih? Gini nih caranya. Ada beberapa donen Anda yang kalau dipecut jadi jalan, ada yang dipecut jadi pergi. Nah pintar-pintar Anda lah melihat ini tipe yang mana nih. Ya, biasanya kalau dipecut jalan memang dia lebih tough. Lebih tough menghadap. Makanya kalau dia dipecut pergi, harus datang ke best of the best. Supaya dia tahan. Ya Bu ya, datang ya Bu ya. Oke, next. Ini kalau tadi dari sisi orang yang membimbing. Ini dari sisi orang yang belajar. Saya dengar, maka saya lupa. Ya, saya melihat, saya percaya. Saya berbuat, maka saya mengerti. Begini, ini juga ada kaitannya begini. Saya lihat tidak semua leader melakukan, tetapi sebenarnya ini langkah penting begini. Setiap pertemuan yang ada kaitannya dengan emosional, pertemuan itu memicu orang, memotivasi orang untuk jalan. Pertemuan-pertemuan di case system yang emosional apa? Recognition day. Ya, semangat, yes! Nah, itu orang akan jalan. Terus di mana lagi? Best of the best. Crown night. Sebenarnya mungkin Grand BOP juga akan emosional. Ya, karena melibatkan multimedia dan itu mengaduk-aduk emosional. Nah begini. Anda perlu sekali mengadakan meeting after meeting. Jadi setelah recognition day, Anda jangan lepaskan begitu aja. Karena dia semangat tetapi dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi pada saat Anda setelah recognition day semangat, Anda harus mengadakan meeting after meeting. Materinya apa? Materinya udah mengenai strategi. Dan kemudian Anda membimbing show dan info. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana menentukan prioritas. Mana yang bisa saya bimbing sampai tahap ketiga itu mana? Karena tahap ketiga itu waktunya cukup banyak. Jadi Anda harus bisa memilih. Mana-mana leaders, mana-mana jaringan yang Anda bimbing cuman langkah pertama dan langkah kedua aja, tahap pertama dan tahap kedua aja. Mana-mana kaki atau orang yang Anda terlibat sampai ke langkah ketiga. Ngerti kan ya langkah ketiga apa tuh? Melibatkan. Karena melibatkan itu menyita banyak waktu. Jadi Anda harus pintar-pintar menyeleksi. Ya nanti saya juga kasih tahu. Oke, next. Membimbing diawali saat distributor aktif bergabung dalam kegiatan follow up. Jadi membimbing pertama kali kapan dilakukan? Pada saat ada orang yang bergabung dan dia nada-nadanya mau aktif. Kan orang bergabung ada 3 sebab. Yang pertama mungkin karena dia mau produk yang lebih murah. Yang kedua adalah mungkin dia mau jualan aja. Yang ketiga mungkin dia mau jalankan bisnisnya. Walaupun ada sering terjadi orang yang tadinya awalnya join karena nggak enak sama Anda. Akhirnya jadi diamond banyak juga. Tetapi kalau misalnya dia ada yang mau aktif langsung. Anda langsung lakukan membimbing. Dan kita beruntung bahwa starter kit kita sekarang 175 ya kan. Udah termasuk foundation pack. Jadi udah enak sekali paketnya. Jadi mereka punya foundation pack. Nah, yang paling penting ini sekali lagi, ini mungkin berbeda. Mungkin Anda tidak temui di Anda yang dulu. Ya, ini berbeda konsep ini. Ini bukan buku panduan. Ini adalah buku kerja, workbook. Apa bedanya buku panduan dengan buku kerja? Buku panduan itu cuma isinya teori. Tapi buku kerja itu seperti agenda yang Anda harus isi. Kalau Anda isi ini semuanya penuh, bisa dipastikan Anda pasti Crown Ambassador kalau Anda isi penuh ini. Karena di sini ada syarat apakah Anda harus hadir Anda sudah hadir nggak di road to CA, ya. Anda sudah hadir nggak di road to diamond? Padahal untuk mencapai road to CA kan minimal diamond begitu, otomatis Anda jadi diamond kalau Anda bisa isi semuanya. Ya jadi bantu mengisi workbook ini. Nah kadang kan di workbook ini Anda bantu, ini yang paling penting ya. Banyak orang yang sekarang saya ingin tanya kepada Anda, siapa yang membantu pada orang baru join membantu mengisi ini? Ada? Siapa yang sudah lakukan? 1, 2. Cuma 2 orang aja. Harus dibantu. Ini nggak bisa kasih PR. Biasanya orang, Bu, isi ya Bu, foundation pack itu. Kira-kira kalau Anda jadi prospek, ngisi nggak? Saya yakin Anda pun yang udah jadi emerald, jangan-jangan ada yang nggak ngisi juga. Ingat, sistem adalah kelihatannya sepele. Tetapi kalau Anda hilangkan, hasilnya tidak 3. Harus diisi. Bantu mengisi. Tujuannya apa? Yang pertama begini. Kalau Anda bantu dia mengisi ini, otomatis Anda tahu kira-kira impiannya. Walaupun impiannya itu bukan impian yang sesungguhnya. Begini, seseorang bisa punya impian yang bagus di bisnis ini kalau dia pertama sudah tahu bisnis ini itu bisa melakukan apa. Padahal kalau orang yang baru, mungkin dia belum tahu, ini mungkin bisnis yang untungnya cuma 20.000, 30.000 lah.
Jadi pasti impiannya masih kecil. Nggak apa-apa, tapi yang penting ada dulu. Ya, tapi yang paling penting adalah Anda yang harus ngisi adalah daftar nama. Di sini Anda harus isi daftar nama. Ini adalah nanti ada cetakan ketiga ya. Nanti akan muncul cetakan ketiga. Ini cetakan yang kedua. Oh, ini cetakan yang pertama. Cetakan yang pertama yang ada halaman. Cetakan kedua ada halaman. Cetakan yang ketiga ini akan lebih bagus. Ya, hurufnya lebih besar-besar. Dan nanti mungkin ada kartunnya. Halamannya naik jadi 100 halaman. Jadi Anda harus baca buku ini dan bantu mengisi yang penting. Kadang begini, kadang pertanyaan-pertanyaan di sini kadang pribadi ya. Jadi kalau Anda kadang suka begini loh, suka sungkan. Ya, apa yang menjadi prioritas Anda? Anda sungkan. Nah, kadang mereka nggak mau ngisi. Gimana caranya supaya mereka mau ngisi? Caranya adalah Anda tunjukkan punya Anda dulu. Kadang begini, kadang ya, kalau kita curhat ke seseorang, kita curhat bla bla, dia curhat juga kan ke kita. Jadi kita mau mulai duluan. Bu, nih. Misalnya dia sulit untuk ngajak ngisi, ayo Bu kita isi. Dia sulit. Anda tunjukkan nih, punya saya impiannya begini. Ini yang sudah tercapai ini Bu. Ini yang belum, ini begini, ini daftar nama saya. Ini Ibu ada di sini, ada di daftar nama saya. Ini begini Bu caranya. Anda walaupun sulit, lakukan. Dan coba lihat nanti ya, orang itu pun akan melakukan ke bawahnya. Orang itu juga akan melakukan ke bawahnya. Orang itu lagi akan melakukan ke bawahnya. Sistem jalan. Sekali lagi, untuk Anda bisa pensiun di bisnis ini, Anda sebenarnya sederhana. Anda menginstal sistem. Sama seperti Anda beli laptop. Laptop itu bisa lakukan apa aja sebenarnya. Tapi kalau Anda tidak install program, laptop itu goblok. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa membantu Anda. Berat-beratin aja. Tetapi begitu diinstal Word, oh dia bisa jadi Word, bisa ngitung. Diinstal ini bisa bikin gambar. Cuman bedanya nginstal di komputer berapa menit. Paling banter 10 menit, paling banter 12 menit. Nah di sini sama, Anda install sistem. Berapa lama? Kira-kira 2 tahun. Menginstal sistem. 2 tahun. Kalau Anda lakukan dengan benar, kemudian sistem akan bekerja untuk Anda. Kalau orang dilahirkan dengan cara yang benar, dia akan menduplikasinya dengan cara yang benar. Tetapi kalau orang, seringnya saya lihat begini. Anda kasih teori aja. Teorinya adalah Anda harus ngisi ini, bantu. Tapi dia nggak melihat Anda begitu. Maka dia akan ke bawahnya, Anda harus isi ya. Ke bawahnya lagi, kamu harus ngisi. Nanti kalau join harus ngisi. Akhirnya sampai ke bawah hanya slogan aja harus ngisi, tapi nggak ada yang ngisi. Itu duplikasi yang salah. Paksa, isi, bantu. Yang paling penting adalah mengisi daftar nama, kemudian direview FDA-nya, FDA. Ya, fleksibel, dinamis, ambisiusnya. Jadi, oh gitu caranya. Oh nyontek doang. Ya kalau nyontek doang sih gue juga bisa. Ya kan gampang. Oke, berikutnya. Itu langkah yang pertama dalam membimbing. Kemudian membimbing sikap. Gali impiannya, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Tunjukkan punya Anda. Kalau perlu punya dream book Anda. Walaupun begini, Anda jangan kaku terhadap mana yang duluan. Nggak usah kaku. Jadi, karena dia belum ngisi dream book, maka saya belum ngisi daftar namanya. Nggak begitu. Anda bisa loncat-loncat. Jadi untuk orang ini mungkin dia masih tertutup, dia nggak mau bicara impian atau dia nggak punya impian, nggak apa-apa. Itu biasa, karena orang memang biasanya nggak punya impian awal-awal, itu nggak apa-apa. Karena dia pikir ini bisnis main-main, apa yang perlu diimpikan. Wajar, dan dia juga nggak percaya dengan dirinya sendiri, apa saya bisa? Jadi dia nggak punya impian, nggak apa-apa, wajar. Anda lompat. Jadi dalam mengisi ini nggak perlu kasih urutan. Tergantung prospek Anda. Kalau prospek Anda bisanya yang membuat daftar nama dulu, buat daftar nama dulu. Impiannya nanti. Ya, next time. Mungkin setelah dia datang recognition day, mungkin kita bisa bantu. Jadi ini proyek bukan proyek sekali. Proyek berkali-kali. Nanti ada checklistnya ya. Oke. Kemudian di situ Anda bisa promosikan buku yang Anda baca. Anda bawa bukunya. Dan Anda kasih tunjuk yang di stabilo-stabilo ini. Pastikan foundation pack Anda rusak. Pastikan. Lecek. Wow, ini kerja. Jadi kalau upline mau tahu dia jalankan sistem apa enggak. Coba saya lihat foundation packnya. Bukunya. Ya masih bersih. Nggak jalankan sistem. Kalau dia lecek. Wah bagus ini. Calon crown ambassador yang bakal nganggur. Ya, jadi kalau masih bersih, wah nggak jalankan sistem, cuman teori aja. Ya, Anda tunjukkan buku Anda. Jadi gini, teori aja nggak cukup. Jadi kalau misalnya Anda ingin downline Anda baca buku, Anda ngomong buku itu bagus bla 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 bla. Kadang saya sudah kupas sedemikian rupa supaya orang melongo pun saya bisa ngupas secara teori sampai gitu ya Pak, buku ya Pak. Tapi nggak jalankan. Di Best of the Best banyak orang saya tanya, siapa yang udah ikut Best of the Best? Dan siapa yang baca buku 10 menit per hari? Nggak ada kan? Sedih saya. Benar juga kata Pak Razi. You ngomong sama jungkir balik pun, mereka nggak akan baca buku. Gimana ya caranya?
Caranya sebenarnya upline Anda, tunjukkan. Jadi kalau Anda baca buku, tunjukkan ke downline. Nggak apa-apa misalnya Anda lagi nggak baca terus lagi gini, ada downline. Nanti Pak kebalik Pak bukunya. Oh, saya lagi latihan baca kebalik. Tunjukkan. Sekali lagi tunjukkan itu baru tahap kedua. Keberhasilan masih sedikit. Caranya gimana? Tahap ketiga adalah gini. Caranya gini. Pak. Saya tadi baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Bab 2 Pak. Pada saat saya baca kenapa ya. Ternyata saya ingat terngiang-ngiang wajah Bapak di buku itu. Pasti Bapak kalau baca buku itu senang. Ayo kita baca rame-rame yuk. Dalih. Ya kan bab 2. Itu libatkan. Sampai hal yang kecil aja kadang cuma teori aja ya. Walaupun secanggih apapun teorinya, orang nggak jalankan. Jadi sebenarnya itu tugas Anda. Tugas upline Anda. Karena hanya upline yang bisa sampai melibatkan. Ya sebenarnya training presenter itu bagus itu. Metodenya udah 3 itu. Teori, tunjukkan, libatkan. Ya kan? Training presenter. Makanya keberhasilan training presenter itu bagus. Tinggal hanya jam terbang aja diulang. Itu aja. Kemudian promosikan kaset. Sengaja, deliberate, tunjukkan. Ingat, saya belum melakukan tahap kedua dalam membimbing kedua ke dia. Tunjukkan, secara sengaja. Makan produk pun tunjukkan. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau makan produk, mengkonsumsi produk ya, misalnya propolis di kamar. Nggak ada downline ke depan. Downline lagi nggak ngeliat, Anda lihat semua. Tunjukkan. Teorinya adalah, ingat Pak Joko, ini tahap kedua. Tunjukkan, sengaja. Ya, selalu begitu. Apalagi, pertemuan yang terdekat, Anda harus tunjukkan tiketnya. Makanya sebenarnya 75.000 udah murah sekali. Saya ngomong sama orang Singapura ya, leader Singapura datang ke tempat saya cerita begini. 1.200.000 di Mercure Hotel yang baru. Gila ya, perusahaan murahnya luar biasa. Anda harus bisa melihat dari kacamata orang yang mengerti. Kayak gini, ada orang kenapa ya perkutut kos bisa 1 miliar? Karena kita nggak ngerti nilainya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata perkutut yang satu, iya juga ya, hebat. Sama seperti kenapa beli Mercy orang mobil biasa aja sama. Yang penting saya bisa jalan ke sana ngaku jalan udah. Kenapa bisa Mercy 400 juta? Karena dia belum mengerti nilainya. Nah orang yang mengerti nilainya, murah. Ya. Oke berikutnya, jual recognition dari yang terdekat. Ya. Anda lakukan service, tunjukkan. Semuanya ini tunjukkan. Next. Ya, Anda perlu lakukan, sikap Anda harus tunjukkan, service Anda harus tunjukkan, membimbing, tunjukkan, membantu membuat daftar nama, membantu memilah daftar nama, jelaskan bagaimana menyiapkan home meeting, dan seterusnya. Nah sekarang saya mau kasih Anda tahu bagaimana caranya untuk memprioritaskan. Ini sebenarnya ada materi membangun kedalaman ya, tetapi di materi membimbing ini juga ada. Jadi begini, Anda punya 3 kaki, Anda selalu kerja di 3 kaki ya. Bekerja di kaki, bukan bekerja di orang. Nah, ini Anda kan membimbing ada berapa? Teori, contoh, libat. Nah, kalau Anda membimbing tahap pertama dan tahap kedua, nggak usah pilih-pilih. Ya, manapun Anda kasih. Tetapi kalau Anda mau membimbing tahap ketiga, Anda harus pilih-pilih. Karena waktu Anda terbatas. Ya, Anda pilih-pilih. Bagaimana caranya? Duplikasi yang benar. Nah ini, sebelum saya ke itu saya akan kasih tahu. Banyak orang tidak melakukan duplikasi dengan benar. Tidak melakukan duplikasi dengan benar. Yang pertama, duplikasi yang benar adalah A melakukan kepada B. Kebanyakan sampai tahap ini aja. A melakukan kepada B. Jadi show aja. B melakukan kepada C dengan bimbingan A ini nggak pernah terjadi. Sehingga hasilnya cuma tunjukkan. Jadi Anda berenang dan harapkan dia bisa berenang. Kemudian Anda mengharapkan dia bisa mengajar orang lain berenang. Wah itu suatu harapan yang terlalu tinggi ya. Sama Anda sudah tunjukkan dia bagaimana membuat daftar nama, bagaimana presentasi. Anda sudah tunjukkan 5 kali dan kemudian Anda berharap dia bisa presentasi dan Anda berharap dia bisa mengajarkan presentasi. Itu harapan yang terlalu tinggi. Dan kalau nggak berhasil itu wajar. Jadi caranya gimana? Anda harus lakukan tahap yang kedua yaitu B melakukan kepada C dengan bimbingan A. Cuman masalahnya di lapangan begini. Kalau misalnya Anda follow up ya. Anda mau mengajarkan follow up. Anda sudah melakukan follow up dan Anda sudah sering membawa B melakukan follow up 5 kali. Baru show, tunjukkan ya kan. Kemudian Anda tinggal, nggak ngerti. Anda harus B ini melakukan follow up kepada C dengan Anda diam. Dan itu kelihatannya mudah, teorinya.
prakteknya susah. Kenapa? Karena ada Pak Hendri. Kan saya nggak mantepan Pak Hendri. Ya Pak Hendri dong ngomong. Akhirnya Pak Hendri lagi. Akhirnya tahap 1 terus nggak pernah tahap kedua. Ya kan? Mau yang mantep. Karena ini direktur Pak. Direktur. Bapak aja ya. Nah, kapan Anda latihannya? Anda harus latihan. Dan upline juga harus disiplin. Sering B melakukan kesalahan gitu ya. Apa itu exploit control? Ini bagus ya. Padahal dia nggak ngerti exploit control. Apa ya? Exploit itu ledakan, kontrol mengontrol ledakan. Oh Bu, ini untuk obat diet. Kemudian Anda yang di situ apa? Gatel kan? Pengen ngomong kan? Pengen mengambil alih kan? Upline. Kemudian Anda ambil alih. Bukan Bu, begini bla bla. Akhirnya balik lagi tahap pertama lagi. Nggak pernah tahap kedua. Duplikasi tidak pernah selesai tahapnya. Anda harus diam. Dan pada saat itu Anda diperkenalkan bukan sebagai siapa-siapa. Jangan diperkenalkan, oh ini Bu yang udah berhasil. Ya pasti akan ketanyanya ke sini terus. Anda ngomong apapun nggak akan digubris yang ini terus. Jadi lakukan tahap kedua. Ya puji dia. Pada saat dia melakukan kesalahan nggak apa-apa. Tetapi kamu lebih bagus lagi. Kamu tadi udah bagus. Cuman lebih bagus lagi begini. Itu info. Membimbing. Memang perlu kesabaran. Tetapi hasilnya pasti. Hasilnya pasti. Oke, berikutnya. Ini flowchartnya. Dari zero, join, buat daftar nama, bikin prospek, mengundang. Kalau mengundang ditolak, langsung tawarkan produknya. Kalau dia beli produknya, di service, dia mungkin akan jadi pelanggan. Setelah jadi pelanggan, kita minta referensinya. Biasanya orang jarang menolak 2 kali. Udah ngundang, nolak, ditawarin produk, nolak juga. Jarang, nolak 2 kali. Tetapi ada aja. Mungkin harinya salah. Nah kalau ditolak lagi, Anda minta referensi. Kalau Anda mengundang, dia tidak datang, Anda undang lagi sampai 3 kali. Kalau dia janji datang tapi nggak datang, undang sampai 3 kali. Kalau 3 kali tetap nggak datang, jangan paksakan dulu. Mungkin dia melalui pendekatan produk. Jadi tawarin produknya. Jadi ada orang bilang, Pak menjual dengan mensponsori itu kegiatannya sama apa berbeda? Sama. Balik lagi ya ke sini ya. Produk, kalau beli, servis, pelanggan. Kalau tidak, minta referensinya. Kalau datang, ini mengundang untuk kemana? Ke home meeting. Jadi Anda selalu home meeting. Jangan mengandalkan BOP untuk pertama kali. Home meeting. Anda lakukan presentasi home meeting atau one on one, baru setelah itu ajak ke BOP. Jadi tujuan home meeting adalah memberikan informasi. Tujuan BOP adalah tujuannya untuk memberikan bukti. Dan di situ Anda gunakan edifikasi. Jadi Anda pada ini, Pak, Bu, kan biasanya kan suka gini kan, kalau presentasi, kamu penghasilannya berapa? Padahal penghasilan baru 20.000 nih, gimana nih? Bu, saya baru Bu, tapi saya akan perkenalkan seseorang yang luar biasa. Penghasilannya sudah 8 digit. Tapi orang ini sangat sibuk. Tapi ibu akan ketemu di BOP hari Selasa. Kalau dia kelihatannya nggak mau ngambil keputusan, ibu jangan ngambil keputusan dulu. Kalau kelihatannya dia mau nolak loh ya, ibu jangan ngambil keputusan dulu. Harus datang ke BOP dulu, baru ngambil keputusan. Nanti setelah datang BOP, kayaknya susah. Ibu jangan ngambil keputusan dulu. Datang ke recognition deh, baru ngambil keputusan. Kalau di recognitionnya nolak, ibu jangan datang ngambil keputusan dulu. Datang ke anniversary. Tetapi kalau misalnya dia di home meeting dia mau join, ibu jangan ngambil keputusan. Itu bodoh. Langsung aja closing. Ya oke, ini flowchartnya. Next. Nah, langsung ke checklist. Jadi Anda bekerjanya lewat checklist ini. Bagaimana Anda membimbing, melibatkan buku panduan Anda adalah checklist form. Checklist form Anda punya kan? Di sini Anda bisa fotokopi perbesar ya, di halaman ini ya, fotokopi perbesar. Anda punya 3 map. Tulis leg 1, leg 2, leg 3. Kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Kapan saya menyebut ini leg pertama, kapan saya menyebut ini leg kedua? Apa kriterianya Pak? Apakah yang join duluan itu disebut leg 1? Bukan. Kriteria leg 1 adalah leg yang terbesar. Walaupun dia mungkin joinnya orang yang ketiga, tetapi karena dia bisa lebih cepat dari yang pertama dan kedua Anda sponsori, tapi karena dia lebih cepat, dia disebut sebagai leg pertama. Ya, jadi Anda punya map isinya, orang-orang ini adalah isinya leg pertama semua, ini leg kedua semua, ini leg ketiga semua. Oke, sekarang gini. Ini A, B, C. A, B, C ini Anda yang lakukan ini. Membimbing dengan libatkan. Caranya gimana? Isi checklist ini. Ya, Anda isi namanya siapa, nomor teleponnya siapa, tanggal bergabungnya kapan, sponsornya kapan. Nah, gini. Pertama, apakah dia sudah memiliki daftar nama panjang yang sudah direview? Apa maksudnya yang sudah direview? Yang sudah Anda review FDA-nya. Fleksibel, dinamis, ambisiusnya. Jadi udah bantu isi itu atau belum? Kalau sudah, kasih centang tanggal berapa. Dan ini semuanya tidak perlu ini proyek
proyek yang lama. Jadi nggak perlu Anda frustasi. Satu pertemuan semuanya harus dicek semua. Nggak bisa. Jangan dipaksakan. Jadi bisa saja orang Andi mungkin ini dulu. Anda buat dia mendengarkan foundation pack dulu. Tanggalnya berapa. Mungkin ini dulu. Ya. Jadi setiap orang bisa beda-beda dulu. Mana. Nah ini adalah membimbing dengan melibatkan. Anda harus libatkan dengan checklist ini. Ya Anda isi. Memang perlu kesabaran. Sekali lagi perlu kesabaran. Tetapi kalau Anda benar-benar lakukan ini. Sistem akan benar-benar terinstall dengan benar dalam jaringan Anda. Oke. Kemudian A lakukan begitu. B lakukan begitu. C lakukan gitu. Kemudian A akan mungkin sponsori 5 orang. Ya kan. A1 ya. Nah. Anda cek kepada upline Anda. Dari semuanya ini. Mana yang paling gila. Gila tuh maksudnya gimana? Gila itu paling semangat. Dia mau jalanin, dia teachable. Teachable itu gampang diarahkan dan dia lakukan. Nah mana yang paling teachable Anda pegang. Misalnya ini yang paling teachable, Anda pegang dia. Nah A1 yang ini, Anda yang, jadi di sini checklistnya A dan A1, ini A1A, A1B, A1C. Berarti Anda A1C. Itu Anda yang pegang. Dia kan harus 3 kaki kan. Sedangkan A1A dan A1B, A yang pegang. Dan A pasti sudah mahir. Karena apa? Karena Anda tunjukkan pada saat Anda kasih itu juga tunjukkan. Di sini juga sama. B juga sama. Ya. B1A, B1B, B1C. Mana yang paling gila? Misalnya B1A. Ya Anda pegang B1A. Jadi di sini ada 2 orang. B1A. Di sini juga sama. Jadi Anda hanya pegang 1 aja. Membangun itu namanya membangun kedalaman. Kemudian A1 ini kan sponsori juga. A2, A2B, A2C. Pilih yang paling gila mana? Misalnya yang paling gila A2C, ya Anda yang turun langsung. A2C. Begitu seterusnya. Terus tugas kita apa? Tugas kita membangun kedalaman dan tugas kita di sini apa? Kapan kita berhenti bekerja di sini? Kita pensiun di kaki ini kalau ada 3 diamond numpuk dengan peringkat LC. Kalau ada 3 diamond numpuk dengan peringkat LC, kita sudah pensiun di kaki itu. Banyak orang yang, saya udah punya kaki emerald ditinggal. Kemudian peduli yang ini, A sama B, dia emerald. Dia gak ngerti apa-apa, hancur lagi. Karena Anda belum saatnya pensiun. Jadi di kaki ini, Anda lakukan ini 1, 2, 3. Di sini, Anda tetap lakukan 1, 2 aja. 1, 2 aja. Sama juga di sini. Anda sampai begitu, Anda pensiun di kaki ini. Gampang kan? Kalau Anda lakukan dengan sistem, gampang. Biasanya, itu kenapa saya kasih 3 diamond numpuk dengan 3 LC. Kadang 2 diamond aja numpuk udah bisa ditinggal, apalagi 3 diamond. Saya memastikan yang aman, benar-benar aman. Kalau Anda sudah lakukan itu, barulah Anda bisa dikatakan pengusaha. Kira-kira gimana? Gampang kan? Kuncinya hanya 1. Kesabaran dan people skill. Kesabaran itu masuk dalam people skill. People skill Anda. Tunjukkan bahwa Anda tulus membantu dia. Jadi Anda fokus. Dan Anda dalam memilih kaki yang mana Anda harus konsultasi. Kenapa? Begini. Gimana Pak pemilihannya? Begini. Saya akan kasih tahu bagaimana cara milih gini. Ada 3 tipe distributor. Tipe kalkun. Dia sejenis unggas. Dia punya sayap tetapi tidak akan pernah terbang. Ya, Anda motivasi kayak apapun. Wah, dia akan lari doang. Dia lupa punya sayap. Lari doang. Dan 70% sampai 80% jaringan Anda isinya kalkun. Normal. Nggak apa-apa. Nggak usah bunuh diri. Nggak usah mengundurkan diri. Kalau itu yang terjadi. Ya. Kedua, tipe ayam. Ayam sejenis unggas. Tetapi kalau kita motivasi, yes! Terbang kan? Turun lagi. Kalau dia kepepet terbang. Datang recognition day, yes! Semangat! Sponsori. Susah ya. Best of the best. Yes! Saya juara! Susah ya. Ya, ayam. Tapi kalau tipe camar, dia akan terbang. Dengan Anda atau tanpa Anda. Anda sudah mengundurkan diri pun dia akan tetap terbang. Anda suruh ngajukan surat pengunduran diri, nggak akan dia mau dia. Itu camar. Tetapi Anda jangan langsung judge. Wah ini kalkun, bye-bye. Next, jangan. Karena apa? Pada saat dia baru, ibaratnya dia masih telur. Dia belum menetas. Walaupun dia sebenarnya camar ya. Tetapi karena dia belum tahu bisnis ini bisa melakukan apa. Dia jadi tidak memprioritaskan bisnis ini. Jadi kelihatannya kalkun. Tapi sebenarnya bukan kalkun.
Kalau dia tidak tahu bisnis ini dan tidak melakukan bisnis ini, ya wajar. Tugas Anda belum selesai ke dia. Kapan tugas kita selesai? Kalau Anda sudah bawa dia ke recognition day, Anda sudah bawa dia ke anniversary, Anda sudah bawa dia ke best of the best. Dan kalau dia lakukan semua dan masih, itu ibaratnya menetas tuh. Dan dewasa. Kalau dia masih begitu aja, oke, Anda bisa sebut dia kalkun. Dan Anda bekerja ke bawah ini, Anda cari camar-camar itu tadi. Dan Anda harus konsultasi. Kenapa? Karena Anda terlalu dekat. Jadi Anda ter-attach dengan emosional Anda. Jadi emosional Anda terlalu melekat ya. Jadi penilaian Anda tidak bisa objektif. Penilaian Anda subjektif. Mungkin kalkun itu adalah adik Anda. Jadi Anda ngotot dia sukses. 50 tahun Anda kerja ke dia tidak akan dapat apa-apa. Kecuali kalkun itu menelurkan camar. Makanya pintar-pintarlah memilih Anda bekerja di siapa dan itu perlu konsultasi. Karena sekali lagi, walaupun Anda pintar, tetapi emosi Anda terlalu terlibat. Sehingga Anda sulit memilih dengan yang benar. Konsultasi kapan? Saya mana Pak? A2 yang mana nih yang saya pilih? Saya mana yang harus saya kerjakan? Oh kamu di sini. Oh kamu di sini. Kalau kita salah pilih orang, Anda nggak akan kemana-mana. Sekali lagi, install sistem. Lakukan ke sistem walaupun kelihatannya sederhana. Dan pastikan 2 tahun lagi Anda pindah kuadran. Sukses untuk Anda.